Kalau Pak Kapolri sama Pak Menhub inginnya penumpangnya selamat, saya inginnya penumpangnya sehat. Sehat sebelum berangkat, sehat di perjalanan, sehat sampai di tempat tujuan, sehat bisa lebaran, dan sehat juga kembali ke asalnya. Ya. Nah, saya mau titip teman-teman wartawan agar bisa disebarluaskan. Masalah kesehatan yang paling banyak kalau saya lihat datanya, kelompok pertama itu kelompok sakit perut, diare, batuk, pilek. Itu disebabkan karena bakteri dan virus masuk ke tubuh kita. Bisa pada saat kita makan atau pada saat kita bernafas. Jadi pesannya nomor satu, jangan lupa sebelum makan cuci tangan dulu. Ya, supaya semua kuman-kuman itu nggak masuk mulut, mencegah sakit perut dan diare. Dan kalau kita batuk-batuk atau pilek, atau kita lihat tetangga kita batuk pilek, yang duduk di sebelah kita batuk pilek, pakai aja masker. Supaya apa? Kuman-kumannya nggak masuk ke tubuh kita, nanti kita ketularan batuk dan pilek. Ya, itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua biasanya pusing-pusing, pegel, sakit kepala, itu kelompok yang kedua nih. Ini penyebabnya apa? Paling banyak itu darah tinggi atau gula darahnya tinggi. Nah, kebetulan sekarang di setiap bandara, pelabuhan, terminal kereta api ada cek kesehatan gratis. Ini hadiahnya Bapak Presiden ya. Bisa, nggak usah ulang tahun, bisa juga lakukan cek kesehatan gratis, lihat tekanan darah, gula darahnya. Kalau itu dilakukan, insya Allah nanti perjalanannya nggak pusing-pusing. Terakhir saya pesan istirahat yang cukup. Apalagi ini kan sahur bangun jam 4 pagi ya, itu badan kita kalau kurang tidurnya itu lemah. Jadi kalau bisa di pesawat tidur aja. Citylink itu pilotnya bagus-bagus, nggak goyang-goyang, pinter nyupirnya, dan selalu dikasih pantun di depan dan di akhir supaya kita bisa tidur nyenyak saat di pesawat. Terima kasih. Terminal Citylink. Cukup ya? Citylink dipromosikan terus. Iya, terima kasih. Dosnya mahal. Mahal ini, Pak. Masih ditanya-tanya orang ini Pak, belum masuk pinter. Kenapa? Ya, gue sih Pak. Bobo, tas Pak. Mundur. Terpadu Pulau Gebang, berdasarkan data puncak arus mudik itu terjadi pada H-3
yaitu pada tanggal 28 kemarin, di mana total bus yang diberangkatkan itu sebanyak 530 bus dengan jumlah penumpang sebanyak 5.888 penumpang. Adapun untuk persentase kenaikan ini dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 0,24%. Tetapi secara keseluruhan untuk terminal akap di Jakarta, puncak arus mudiknya terjadi tetap pada H-3 dengan jumlah penumpang yang diberangkatkan sebanyak 17.000 penumpang. Dan kenaikan dibandingkan dengan hari biasa itu sebesar 368%. Artinya dengan periode waktu biasa di luar angkutan lebaran, kenaikannya secara keseluruhan di Jakarta 368%, tetapi di terminal Pulau Gebang hanya 0,24%. Untuk terminal, selain terminal Pulau Gebang, kami juga aktifasi 3 terminal lainnya, dan kemudian juga di beberapa terminal ada layanan secara online dan layanan secara manual di loket perusahaan otomotif angkut. Ini yang lumayan banyak Pak yang diperiksa, total semua sudah 283 wajib dengan 3 kriteria laik atau tadi laik dengan catatan, atau kemudian yang ketiga yang tidak laik dan digantikan oleh Kita izin dulu, kapal. Ada Pak Medun juga tuh. Terima kasih Pak. kita pakai 6 parameter Pak. Jauh dari 6 parameter. Yang pas dapat kesini bawah 90.